Orang Dayak itu tumbuh dan hidup bersama cerita. Dari dulu sampai sekarang, kisah leluhur, mitos, sampai legenda jadi semacam benang merah yang menjahit identitas mereka. Lewat narasi itulah orang luar melihat dan mengenal siapa Dayak. Selama ratusan tahun, dunia luar melihat Dayak lewat kisah yang terkadang terkesan eksotis, mulai dari panglima burung, penjaga hutan, minyak bintang, mandau terbang, bahkan sampai stereotip lama seperti headhunters, pemburu kepala. Ya meskipun tidak semuanya tepat, tapi cerita itu terlanjur nempel jadi wajah budaya Dayak di mata orang luar. Singkatnya, narasi adalah identitas penanda yang bilang, wah ini Dayak. Ini yang menjadi pembeda Dayak dari suku lain. Warisan cerita turun-temurun ini bukan cuma jadi kebanggaan dari dalam, tapi jadi semacam kartu nama budaya di hadapan orang luar. Tapi narasi itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, memang bisa menyatukan komunitas dan bikin warisan tetap hidup. Tapi di sisi lain, juga bisa jadi jebakan kalau cuma diulang-ulang tanpa dipikir ulang. Cerita lama, mitos, dan legenda, kalau cuma diputar terus tanpa ada refleksi kritis, bikin budaya kesannya jadi jalan di tempat. Sementara dunia di luar hutan Kalimantan terus berubah. Kalau narasi Dayak tidak ikut berkembang, citra kolektif mereka bisa membeku seolah Dayak cuma bagian dari masa lalu yang tidak mau maju. Nah, disinilah muncul satu gagasan penting. Kenapa pola pikir Dayak harus berubah? Supaya narasi identitas Dayak tetap relevan, tetap hidup, dan tetap dihargai di zaman sekarang. Coba kita lihat sebentar beberapa narasi lama yang sudah mengakar di masyarakat Dayak. Mulai dari mitos, legenda, sampai pantangan adat. Setiap mitos lahir sebagai jawaban atas misteri alam yang dulu sangat susah sekali dijelaskan. Contoh, ada larangan keras, jangan masuk hutan selepas senja. Alasannya beragam. Ada yang karena roh halus lah, penunggu hutan, jin penunggu rimba, dan sebagainya yang berkeliaran. Tapi kalau dilihat dengan kacamata modern, ya kita pahamlah maksudnya kalau di hutan malam-malam itu sangat berbahaya. Bisa ada ular, serangga, nyamuk malaria, atau mungkin ada batang pohon jatuh, nimpa kepala kita dan mati. Contoh lain yang paling terkenal di Kalimantan, minyak bintang. Minyak sakti yang katanya ketika orang sekali pakai itu bisa langsung sembuh. Sekali oles, sekali telan, atau bagaimanapun caranya itu bisa langsung sembuh berbagai jenis penyakit. Orang-orang selalu menganggap ini sebagai mitos, sebagai mistis, sebagai hal gaib. Padahal kalau kita pikir lebih jauh, mungkin ini bukan sekedar mitos, bukan sekedar sesuatu yang tidak masuk logika. Bisa jadi itu semacam resep herbal atau ramuan etnobotani yang diracik oleh nenek moyang kita zaman dulu, yang disampaikan lewat cerita, lewat tulisan, lewat kisah, bukan lewat jurnal ilmiah. Tapi ya permasalahannya orang-orang zaman sekarang masih menganggap itu sebagai mitos karena tidak ada keinginan untuk mencari tahu apa sebenarnya minyak bintang itu. Singkatnya, mitos itu sebenarnya wadah untuk menyimpan pengetahuan tentang obat dari hutan, batas aman manusia di alam, sampai cara menghadapi hal-hal yang waktu itu masih belum bisa dijelaskan dengan logika. Semua itu disimpan dan dinamakan dengan sebuah simbol mitos. Mitos itu bukan sekedar tahyul kosong, tapi tanda kalau ada sesuatu yang belum bisa kita pahami dengan akal dan logika di masa kini. Contoh yang paling ekstrim, kuyang. Kalimantan itu sangat terkenal sekali dengan kuyang. Orang Kalimantan naik kuyang. Kuyang itu kan sebuah legenda atau sebuah cerita mistis di mana kepala itu bisa lepas dari badan dan dia melayang mencari mangsa. Kalau kita pikir itu memang tidak masuk logika, sangat tidak masuk akal. Bagaimana kepala itu bisa lepas dari badan dan bisa tetap hidup mencari mangsa? Tapi itu semacam pengingat, penanda bahwa ya di zaman sekarang memang ada beberapa hal yang belum kita bisa mengerti. Ya samalah kayak zaman dulu. Zaman dulu itu api dianggap sihir. Virus itu dianggap wabah, kutukan, Black Death, padahal virus. Dan itu juga terjadi di zaman kita sekarang, cuman ya beda waktu, beda tempat, dan beda konteks. Tapi tetap ada sesuatu yang belum bisa kita pikirkan secara logik. Nah, pandangan ini mirip dengan apa yang dikatakan seorang antropolog, Bronislaw Malinowski. Mitos itu adalah alat berpikir pra-ilmiah, tempat manusia menyimpan pertanyaan-pertanyaan besar sebelum ilmu pengetahuan bisa kasih jawaban. Jadi mitos dan sains itu sebenarnya tidak saling bertentangan. Keduanya tumbuh dari akar yang sama, rasa penasaran manusia terhadap alam. Yang bedanya, kalau sains pakai metode dan alat, sementara kalau mitos pakai simbol dan cerita. Tapi ya ujung-ujungnya sama-sama mau mencari tahu sebuah jawaban. Yang satu pakai data, yang satu pakai simbol dan cerita.
Nah, sekarang kita coba bedah dulu pelan-pelan apa itu mitos. Banyak orang yang menganggap mitos itu cuma sebagai karangan, sebagai bualan, sebagai tahayul, cerita kosong tidak ada arti. Padahal secara fungsi, mitos itu adalah cara paling awal manusia untuk memberikan makna ke sesuatu yang belum bisa dijelaskan dengan akal atau data. Kita ambil contoh gampang lah, petir. Di zaman Yunani kuno, itu belum ada sains yang bisa menjelaskan kenapa tiba-tiba langit meledak, menyambar pohon jadi abu. Maka lahirlah sebuah cerita, sebuah pemaknaan kalau petir itu adalah tanda dewa sedang marah, dewa Zeus. Ya wajarlah kalau kita pikir di zaman itu, di zaman Yunani kuno, belum ada listrik, belum ada pengetahuan tentang pola langit, tentang pola cuaca, belum ada BMKG. Jadi satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan adalah memberikan pemaknaan kalau saat itu dewa sedang marah, dewa Zeus. Dalam mitologi Yunani, Zeus itu memang digambarkan sebagai penguasa langit dan petir. Nah, di sini logikanya sederhana. Segala sesuatu yang dahsyat itu selalu diasosiasikan dengan yang berkuasa. Tapi di balik cerita itu ada rasa ingin tahu. Disitulah fungsi mitos. Bukan sekedar buat percaya hal gaib, tapi jadi penanda ada sesuatu besar yang belum bisa dimengerti. Nah, dari rasa penasaran dan tanda tentang mitos Zeus itu tadi, ilmu pengetahuan lahir. Ratusan tahun kemudian, ilmuwan seperti Benjamin Franklin mulai berani membongkar misteri petir yang katanya itu mitos Zeus. Lalu ia membuktikan kalau itu soal muatan listrik, bukan amarah dari dewa Zeus. Jadi, mitos dan sains sebenarnya bukan musuh. Keduanya lahir dari titik yang sama, ketidaktahuan. Bedanya, sains punya alat dan metode buat jawab. Sementara mitos masih sebatas simbol dan cerita. Tapi niatnya sama-sama. Sama-sama ingin mencari tahu. Nah, kenapa Kalimantan itu gudangnya mitos? Oke, Kalimantan itu pulau dengan hutan hujan tropis terluas di Asia Tenggara. Kurang lebih 15 juta hektar membentang menutupi pegunungan, sungai, rawa, sampai lembah. Sampai hari ini, peta Kalimantan masih punya banyak titik kosong. Ada wilayah yang belum pernah terjamah manusia, bahkan ada beberapa titik yang mungkin satelit pun masih belum bisa nembus, masih belum bisa nangkap. Nah, ruang-ruang kosong ini bukan sekedar daerah tanpa penghuni, tapi juga tanpa kepastian dan tanpa jawaban. Tidak semua jejak bisa kita ketemu, tidak semua suara bisa dijelaskan, dan tidak semua peristiwa bisa sampai ke telinga orang. Ada satu hukum sederhana. Semakin luas ruang yang tidak diketahui, semakin lama waktu yang tidak terjelaskan, maka semakin kuat dorongan manusia untuk bikin penjelasan, biasanya lewat mitos atau cerita. Simple, misal contoh gini. Kalian berdua dengan teman kalian mungkin atau siapalah, kalian jalan ke hutan terus kalian melihat ada pulau di seberang yang tidak bisa diseberangi. Otomatis kalian pasti mulai berasumsi nih, di pulau itu pasti ada sesuatu. Nah, itu contoh simpelnya. Itulah kenapa mitos dan kepercayaan saling gampang tumbuh di tempat-tempat yang susah dijangkau, sulit dipahami. Setiap ruang kosong akhirnya diisi dengan simbol, makna, bahkan pantangan. Nah, sebelum kita masuk ke alasan kenapa Kalimantan jadi gudang mitos, ada dua semacam rumus dasar yang bisa kita pegang. Yang pertama, setiap ruang kosong, sekecil atau seluas apapun, pasti menyimpan misteri. Dan yang kedua, di balik setiap misteri, hampir selalu ada satu sumber utama, alam. Karena dasarnya, semua hal yang belum kita mengerti, yang belum kita bisa kontrol, itu berakar dari alam. Bisa dalam bentuk angin, hujan, cahaya, penyakit, perubahan tubuh, atau peristiwa tak terduga lainnya. Alam itu adalah realitas paling tua dan paling luas. Dia sudah ada jauh sebelum manusia punya teknologi, punya sains, bahkan punya bahasa. Dan alam bukan cuma soal pohon atau sungai, tapi seluruh sistem di luar dan di dalam diri kita. Udara yang kita hirup, tanah tempat kita berdiri, sampai detak jantung yang kadang tidak sepenuhnya bisa kita atur. Jadi setiap fenomena aneh, tiap peristiwa yang bikin bingung, ujung-ujungnya pasti nyambung lagi ke alam. Karena dari sanalah semua hidup bermula, dan kesanalah semuanya akan kembali. Misteri alam bisa dibilang sebuah fenomena yang ada di dalam ruang hidup kita, baik yang biotik maupun yang abiotik, yang belum sepenuhnya bisa kita pahami. Kenapa? Karena kita masih terbatas. Alat kita terbatas, bahasa kita terbatas, bahkan waktu untuk mengurai makna juga terbatas. Nah, dari keterbatasan itu maka lahirlah dua
pola yang bisa menjelaskan sebenarnya apa sih fungsi dari mitos itu. Ada 2 pola di sini. Ada 2, kita sebut saja 2 rumus. Yang pertama, mitos itu berfungsi sebagai fungsi epistemologis atau penanda awal ilmu pengetahuan. Seperti yang kita bilang tadi, mitos itu bisa digunakan sebagai alat berpikir pra-ilmiah untuk menandakan sesuatu yang belum bisa dijelaskan dengan akal atau data pada saat itu. Itu fungsi mitos sebagai epistemologis. Yang kedua, ada fungsi mitos sebagai fungsi mitigasi resiko. Jadi fungsi mitos ini digunakan untuk memitigasi atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ini teori sebab akibat. Untuk fungsi epistemologis, kita pakai rumus. Yang pertama, misteri alam. Karena kita sepakat tadi kan, semua mitos itu berasal dari alam, dari misteri alam, dari alam yang belum kita bisa jelaskan dengan akal atau data. Contoh untuk kasus minyak bintang tadi ya, kita coba pakai fungsi mitos secara epistemologis. Misteri alamnya, penyakit yang tiba-tiba menyerang tubuh, demam, sakit, atau luka yang sulit sembuh, belum ada penjelasan medis pada saat itu. Maka dari situ lahirlah sebuah mitos. Ada minyak sakti bernama minyak bintang yang bisa menyembuhkan segala jenis penyakit, dianggap sebagai hasil doa atau kekuatan gaib. Nah, di sini fungsi mitos sebagai penanda bahwa ada minyak bintang nih, ada minyak sakti yang bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Cuman di sini masih berbasis pemaknaan, masih berbasis tafsiran kalau minyak itu adalah sesuatu minyak yang sakti. Belum ada penjelasan ilmiah tentang minyak bintang itu, apakah itu etnobotani atau farmasi atau penjelasan ilmiah lainnya. Oke, cukup sampai di situ. Artinya, untuk fungsi epistemologi ini dia sebagai penanda untuk sesuatu yang belum ada jawabannya. Itu fungsi epistemologis. Dan dari penanda ini nanti mungkin berpuluh-puluh tahun kemudian atau ratusan tahun kemudian baru para pemikir-pemikir mencari tahu apa jawabannya. Nah, untuk yang kedua, itu fungsi mitos sebagai mitigasi resiko. Rumusnya tetap sama, itu berakar dari misteri alam. Kita contoh, misteri alam yang muncul, itu sebuah pertanyaan. Kenapa banjir tiba-tiba datang? Kenapa tanah longsor bisa menghancurkan pemukiman? Belum ada penjelasan ekologi, belum ada penjelasan ilmiah. Maka dari situ lahirlah sebuah mitos. Dilarang menebang pohon tertentu karena dipercaya dihuni oleh roh penunggu hutan. Kalau dilanggar, ya musibah akan datang. Dari mitos itu lahirlah mitigasi resiko. Siapapun yang melanggar akan terkena dampak, akan terkena bencana. Konsep sebab akibat. Dari pola-pola itulah, maka lahirlah satu data, satu fakta yang bernama sains. Larangan mitos ini secara sosial mencegah orang menebang hutan sembarangan, sehingga ekosistem tetap terjaga. Ilmu lingkungan membuktikan hutan berfungsi sebagai penyerap air, pencegah erosi, dan pelindung iklim mikro. Larangan adat sama dengan proteksi ekologis tradisional yang belum ada istilah konservasi atau sustainable forestry. Pada akhirnya, mitos di Kalimantan bukan sekedar cerita seram untuk menakut-nakuti atau dongeng pengantar tidur, melainkan jejak cara pikir manusia menghadapi misteri alam yang terlalu luas untuk dipahami, sekaligus terlalu berbahaya untuk diabaikan. Di balik tiap larangan ada simbol. Tiap legenda tersimpan kode awal dari ilmu pengetahuan dan strategi bertahan hidup.